Bismillahirrahmanirrahim. Bibarakati wa wasilati mursyidina ilallah Abu Ya Maghfur al-Bantani radhiyallahu an al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita masih bisa istiqomah untuk mendoakan Indonesia, Asia dan dunia, baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kita. Alhamdulillah. Ini hari Senin. Wayanya nih. Lahirnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah sudah diterangkan banyak kali lebar oleh Gus Ubat. Tolong sambung lidah, sambung penyampaian kepada saudara kita dari Sabang sampai Merauke. Sebenarnya Pak Mujib ini cengeng nangisan sebenarnya. Untuk menghilangkan nangis, pelampiasannya amuk. Oh, gitu. Karena melihat sejarah unik, mohon maaf, sejarah Abuya ini masih hidup. Alhamdulillah. Makanya tolong doakan Abuya tetap sehat walafiat, tetap panjang umur, dimudahkan segala-galanya. Ya. Jadi memang fakta tadi kenapa Pak Mujib itu sampai marah-marah. Apalagi melihat misi Abuya ini untuk mencintai tanah. Makanya tadi malam, tadi sore ya, Pak Mujib membuka, ternyata doa di antara hujahnya Syekh Nawawi Al-Bantani, doa Jawa itu diingat. Itu termasuk hujah Allah membuktikan karomah barokah Syekh Nawawi untuk mengalahkan ulama-ulama mereka. Otomatis virus-virus Wahabi yang mana diandalkan oleh Ibnu Saud kala itu pas Arab panas kering kerontan. Loh, kalah pada di hadapan Allah, di hadapan Ka'bah. Hanya dua kata, Syekh Nawawi, ya Allah, sampun dangu mboten Jawa, kawula nyuwun Jawa. Itu langsung gembruduk udan, ya Allah. Nah ini tolong ya, saya ingat kalau di acara-acara upacara kita ingat beliau Soekarno. Jika beliau tampil sebagai inspektur upacara, semuanya kan gitu, mengeningkan cipta sesuai keyakinan kita masing-masing, betul? Loh, itu artinya apa? Kalau sudah didikan Nusantara, nggak lepas didikan Nabi Khidir alaihissalam. Ini yang perlu hati-hati. Jangan salahkan kalau saudara kita yang di Sumatera dengan bahasa Sumatera didikannya Nabi Khidir alaihissalam. Hati-hati. Jangan salahkan kalau saudara kita Dayak yang di Kalimantan hebat doanya karena didik oleh Nabi Khidir alaihissalam. Jangan salahkan orang Jawa kalau dididik Nabi Khidir alaihissalam dengan bahasa Jawa. Betul? Makanya kita harus bangga dengan suku-suku yang ada di Nusantara. Ini habaib para Alawi yang ngantuk. Dikira diamnya Nusantara ini nggak ada apa-apanya. Hati-hati, hati-hati. Kalau Nusantara berani menyerangi kita, Pak Alawi baru nggak berani menyerang kita. Iya. Ini sudah saya siapkan kitab. Ini baru kitab tipis, ini kitab kasih waktu saja. Kitabnya Abuya aja ini masih bab pertama nggak habis-habis. Babu Hifdzil Aini wal Lisan, kitab Samawi beliau menjaga lisan dan menjaga pandang. Itu nggak habis-habis kitab Samawi. Belum nanti kitabnya yang besar ini, kepereng lain ya. Loh, nggak usah, cuman nggak punya akhlak. Kitab Abuya aja belum nyampe, belum kitab Al-Basit. Loh, betul Pak, kitab Al-Burhan, kitab Muhammad. Loh, hati-hati. Itu diantaranya tolong istiqomahkan aja untuk mengingatkan bahwa termasuk arsitektur Indonesia NKRI adalah Syekh Nawawi Al-Bantani yang tidak boleh kita lupakan. Kalau masalah Habib kemarin di Pak Mujib tentang hadis qudsi ya guys. Ini secara tidak langsung Syekh Nawawi mengajari kepada kita. Jangan silau dengan baju. Jangan silau dengan fasenya hadis dari Quran. Betul?
kitab Sulamut Taufik dan kitab Safinatun Najah itu produk As-Sayyid Asy-Syaikh Salim bin Samir Al-Hadrami. Nih ingat, produk kan Yahudi, kan Yaman yang sudah tertulis As-Sayyid Asy-Syaikh itu aja masih dipantau oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah ini gelombangnya harus tahu. Santri kadang tidak tahu. Makanya muqaddimah itu sangat penting. Tolong ukur isi sejauhnya, isi kitab sudah bisa dilihat dan dipantau itu di muqaddimah. Hati-hati dengan unik ya. Masyaallah Muhammad. Kalau di era Syekh Nawawi masih selamat karena dikejar-kejar Belanda, dikejar-kejar grupnya Mufti Batavia, betul? Belanda itu siapa? G2, gennya Yahudi, wataknya nggak akan hilang, karakteristiknya nggak akan hilang. Walan tardo angkal Yahudi walan nasor, Quran sudah. Artinya kalau ulama-ulama kita nggak hidayah dari Allah, nggak pegang ilmunya Allah kalah. Tapi kemanapun ulama Nusantara pasti menang karena megang hidayah, megang ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah langsung di masalahnya. Ayati. Walan tardo anggal Yahudi walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallah Muhammad, sungguh hidayahnya Allah, petunjuknya Allah, wal huda, itulah hidayah yang sebenarnya, nggak bisa ditawar. Kenapa lawannya Yahudi? Ini masih ada satu digit, betul? Yahudi ini turunan Nabi Yakub alaihissalam. Ini bedanya. Walaupun dia ngaku-ngaku ibadah, tetap nggak bisa. Yang Nabi, yang Rasul adalah Yakub alaihissalam. Itu artinya ilmu dan hidayahnya Yakub lurus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah turun Yahud, ahwa'ahum, yang ada hawa nafsu. Ini yang perlu diamati. Faktornya adalah hawa nafsu, kerakusan. Makanya kita wajib berani melawan nafsu yang masih bertengger di habaib dan ba'alawi. Betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini santri nggak boleh tertipu tulisan. Sekali melihat As-Sayyid, oh ya, turunan Rasul. As-Sayyid Asy-Syaikh, oh iya Syekh, orang yang sudah lebih hebat, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, Syekh Nawawi nggak goblok, masih dipantau, disarai, kasih fatus saja, mengungkap tabir, mengungkap tabiat, karakter, walaupun tulisannya As-Sayyid, walaupun tulisannya Asy-Syaikh, di hadapan Syekh Nawawi, nanti dulu, seleksi. Bukti di mana-mana yang bikin kacau di tengah-tengah NKRI kita adalah mereka-mereka Ba'alawi. Dikit-dikit sweeping, betul? Loh, dikit-dikit demo, betul? Dia bacaannya ini Sulam Taufik dan Safinatun Najah, tapi nggak mau naik lagi ungkapan Syekh Nawawi Al-Bantani. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Syekh Nawawi coba. Kenapa harus diselesaikan, harus sesuai menu NKR tadi sore sudah saya sampaikan. Cuman yang paling kita perjelas masalah wa ala alihi. Kalau dari nama As-Sayyid, Syekh Nawawi tidak buta. Betul, kita mau tulisannya As-Sayyid, nanti dulu. Rasul menyatakan anak sayyidu waladi Adam, sama sekali la fakhrolahu. Beliau tidak membanggakan sedikit pun nasabnya. Beda dengan Ba'alawi, beda dengan habaib yang ada di hadapan kita ini. Betul? Nah, ini ngupas As-Sayyid. Santri harus cerdas. Harus cerdas. As-Sayyid aja masih dikupas oleh Syekh Nawawi. Kemudian, ini pas wala alihi. Wa ala alihi dan pada keluarganya. Kenapa muqaddimah Safinatun Najah kok ada keluarganya? Dia merasa saya ini keluarga Rasul. Dibahas oleh Syekh Nawawi, betul? Di sana sodakoh yang haram menerima zakat, betul, keluarga Rasul min Bani Hashim wa Bani Abdi Manaf. Tapi wal ansabu yang paling relevan, yang paling pas, jangan di arah situ.
Keluarga maksudnya menurut penjelasan Syekh Nawawi adalah ummatul ijabah, umat yang betul-betul menjawab estafet dakwah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wala ali jangan pede, saya tok Mbak Alawi keluarganya, jangan pede wala ali saya tok habaib. Oh di zoom ini di zoom. Salahnya Syekh Nawawi ini. Ya, lihat pas aku sebenarnya Pak sudah apa lama dulu. Makanya aku dikira nggak percaya, dikira bal-bal nanti. Masalah Muhammad. Iya, kan sudah kapan hari kan saya ucapkan wala karona bani ya. Berani menginjak-injak. Bukan sekalian. Oh masalah Muhammad. Termasuk lagi gara-gara faktor membaca kitab Safinatun Najah tok tanpa urian Syekh Nawawi dan membaca Sulamut Taufik, ulama tanpa mengasih tahu salahnya Syekh Nawawi bahaya, jadinya adalah radikal yang tumbuh di tubuh NKRI, termasuk menyatakan haram mendengar alat malahi. Betul, musik-musikan haram. Akhirnya kalau ada dangdut sweeping serang tak pedang. Betul, Tapi mereka juga joget di bar. tapi dia juga di bar. La yamhalun alaikum laknatullah. Belum tahu. Saya dulu pernah ikut sweeping Bapak. Oh betul, masya Allah, alhamdulillah. Oh yadik. Ikut sweeping yang mabuk-mabukan, dia ngapunten. Jadi kita juga ada kelas-kelasnya, ada pemimpinnya. Nah itu ya karena mungkin anggota laskar ini bukan terbentuk dari pesantren, kebanyakannya masih banyak orang-orang berandalan yang ngapunten. Khamar juga ya diminum sama konco dewe sama temanku sendiri Pak. Oh masya Allah. Dibawa khamar. Jadi kan di sweeping tuh, jadi ada suatu toko yang jual macam-macam lah, minuman keras, miras. Benar. Tapi ada sebagian yang dibawa oleh kita karena itu untuk pelaku. Dan hebatnya lagi memang ini ada juga nih dari oknum mereka yang meresmikan kasino, ada tuh. Tepuk tangan. Itu makanya bahaya. Saya sendiri pernah ini Gusman, maaf. Ada nyinggung Ratibul Haddad ya. Saya sendiri bersama jamaah Hadroh Unik itu pernah. Tidak saya sebutkan namanya, tidak sebutkan di tempatnya. Beliau Al-Haddad. Sering anak-anak Hadroh itu, Muhammad, betul nggak? Nah, itu dia merasa dia keluarganya nggak dibawa tersinggung. Ini sudah doktrin mereka memang. Ya akhi, ditambi wala ali, wala ali, harus gitu. Ini bahwa doktrinnya beliau kuat. Habaib Alawi ini kuat, betul-betul menjiwai dirinya ini keluarga, walaupun kelakuannya gak bangsa. Betul. Akhirnya ya saya masih punya menjaga diri lah daripada kita dia terbongkar di muka umum. Al-afubi, mohon maaf. Bukannya kita santri ini nggak tahu. Saya tahu. Wala ali. Memang saya sengaja bersama sahabat unik jangan saksi wala ali. Keluarganya saya ikutkan karena ada oknum habaib pada sholawat unik tidak menyintai, bahkan menyerang, bahkan mau dibakar. Betul. Spontan Beb Alafu, nggak usah saya kasih keluarga karena ada yang ngaku keluarga Nabi. Kenapa ada santri unik yang sholawat benci? Betul. Saya sengaja Beb Allahumma sholli ali, nggak usah wala ali karena ada oknum ngaku keluarga tapi benci kepada santri yang bersolawat. Oh, itu Al-Haddad. Mau nanya apa kamu? Pak Alawi masalahnya. Betul. Hati-hati kepada Pak Alawi. Syekh Nawawi sudah kasih contoh. Hati-hati, habis nggak tertipu oleh tulisan dan ucapan. Betul nggak? Nah, ini kan Kanjeng Nabi sudah lama ngasih wanti-wanti. Khairul kalamullah. Betul? Nah, itu masalahnya. Mereka pintar ngobus, pintar doktrin, pintar bicara. Dikira ulama Nusantara, rakyat Nusantara nggak berani melawan. Hati-hati, dia yafu, santri, sahabat, ulama Nusantara kalau disakiti ini jiwanya pemaaf. Tapi kalau sudah kelewatan hati-hati. Ini sudah saatnya bangkit semuanya. Betul? Hati ya, hati. Makanya saya terima kasih lagi kepada Gus Yahya yang berani melucuti parasit-parasit benalu yang ada di tubuh PBNU termasuk Lutfi dan Wa'wanihi. Para muhibinnya Lutfi nggak usah kasih pipa, nggak usah.
karena mereka sering menghina Nusantara, menghina pribumi. Mujib yang berani, nggak usah Sayyid, nggak usah Habib, nggak usah Pak Lutfi, harus berani Nusantara, betul. Kecuali nanti tak tunggu illal ladina tabu, kalau tobat menyatakan dari Sabang sampai Merauke mohon maaf poro Habib, poro Kleng Alawi, baru saya kasih nama Pak, betul nggak? Betul nggak? Nah, tadi isu-isu yang menyerang termasuk musik. Bapakku Raja Dangdut Haji Roma Irama langsungkan seluruh Sabang sampai Merauke menghibur rakyat biar bersatu, betul? Kasih tepuk tangan Pak Haji Roma Irama. Nggak tahu ilmunya mereka. Islam itu harus mengenal Allah Al-Badi, Maha Indah. Dia nggak kenal Islam keindahannya, betul nggak? Peristiwanya kan yang bawa ke ilmu Khalil. Ilmul Khalili rahmatullahi alaih sababuhu mailul wara lisi bawe fakharajal imamu yas'alil haram yas'alu rabbal baiti an faidil kiram fazadahu ilmal arudi fantashar faakbalat lahul fara famustahar. Itu ilmu arud, ilmunya Allah asli. Seni hujan aja bisa ngasih isyarat, masih bisa menginspirasi beli ilmu Khalil. Itu termasuk nada-nada indah dari Allah SWT. Dikemas akhirnya menjadi ono dangdut, rock dan lain sebagainya. Itu ilmunya Allah SWT. Datang-datang Tarzan sweeping ada dangdut. Nah itu nggak boleh. Apalagi itu sudah overacting, menyalah langkah, tidak bisa menghargai keamanan kita, TNI dan Polri. Cukup ya? Suara serak ya. Sekali lagi doakan Abuya panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala-galanya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.